Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Cakep. Izinkan saya ucapkan salam untuk kawan pajak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. datang di konten Sambel Bajak. Sama-sama belajar bahas Bahas pajak. pajak. Bersama Luar saya, biasa. Adi dan rekan saya, Agung, kita bersama-sama akan mengisi di episode pertama konten podcast Sambel Pajak yang pada hari ini kita akan membahas mengenai e-faktur 4.0. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas e-faktur 4.0. Kita ada beberapa pertanyaan yang akan Ya. langsung kita jawab, oke? konsepnya yang episode pertama ini kita membacakan pertanyaan dan kita menjawab ya Pak Adi. Betul sekali. Pertanyaan yang banyak timbul kepada kita sebagai penyuluh di baik yang wajib pajak yang datang maupun yang melalui WA gitu ya. Benar sekali. Ya. Pertanyaan pertama, Gimana dari Pak siapa Adi? nih? Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan e-faktur? Ya, gimana Pak Adi? E-faktur. Iya, ini berarti pertanyaan basic sekali Pak Adi. Basic sekali ya. Iya, e-faktur. E-faktur. Saya aja yang jawab. Silakan Pak Adi. E-faktur itu gampang sekali. Jadi e-faktur itu apa? E-faktur adalah elektronik faktur atau faktur elektronik. Iya, faktur Betul ya? pajak, benar-benar. Faktur Itu pajak elektronik. pendapat saya sebagai orang pribadi ya, kalau Ya. pendapat saya sendiri ya. Tapi Ya. kalau berdasarkan undang-undang, kita kan juga mengacunya pada undang-undang ya. Aturan ya. Faktur adalah faktur pajak yang dibuat menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Betul. yang lebih kita kenal dengan e-faktur desktop 4.0. Betul? Ya, saat ini faktur pajak memang harus dibuat secara elektronik dan aplikasinya namanya e-faktur. Dan yang harus diingat oleh kita Pak Agung, Ya, e-faktur itu produknya harus ada tanda tangan elektroniknya. betul. Namanya juga Namanya e-faktur. faktur pajak elektronik. Ya. Apa elektroniknya? Nah, kalau KTP elektronik kan ada chipnya. Kalau faktur pajak elektronik itu faktur pajak yang ditandatangani secara elektronik. Ada barcode-nya. Ada barcode-nya. Oke. Jadi pengganti tanda tangan bahasa itu adalah barcode tanda tangan. Oke, itu kawan pajak. Kita lanjut ke pertanyaan yang Berikutnya. kedua. Ya, pertanyaan kedua, apa manfaat menggunakan e-faktur? Manfaat menggunakan e-faktur ini banyak sekali ya, Banyak sekali. baik dari sisi penjual maupun Ya. pembeli. Dengan Kalau- adanya aplikasi e-faktur, berarti penjual itu bisa menerbitkan faktur pajak kapan saja, hanya melalui laptop, kemudian diupload gitu. Sedangkan bagi pembeli, pembeli juga bisa memastikan validitas faktur tersebut. Benar sekali. Jadi Kalau nggak ada- sebelum faktur pajak elektronik, faktur pajak itu kan harus ditandatangani secara basah cara basah dan ya. dicap. Betul. Nah, ya, bagi pembeli itu justru faktur pajak elektronik ini memberikan validitas keabsahan faktur tersebut. Kalau faktur elektronik sudah diterima dengan ada barcode-nya, maka itu bisa dipastikan faktur tersebut asli. Dan data faktur yang sudah di-upload secara elektronik itu bisa mereka akses melalui aplikasi e-faktur juga, yaitu di menu Prepopulate. Semuanya sudah terkompilasi di Ya. e-faktur desktop itu ya. Ya, misalnya tentunya. Pak Adi sebagai penjual menjual barang kepada saya, Hmm. Pak Adi membuat faktur elektronik, kemudian diupload ke sistem, dan saya itu akan bisa mengakses. Maksudnya, saya tinggal menarik data, apakah ada data pembelian saya yang ada fakturnya dari Pak Adi, begitu. Muncul Berarti juga di aplikasi. Sangat bermanfaat sekali ya Betul. penggunaan e-faktur ini. Mm-mm. Oke. Selanjutnya pertanyaan. Apalagi Pak Adi? Nah, apa nih hal-hal terbaru yang terdapat di e-faktur 4.0? Sebelumnya kan kita sudah ada tuh e-faktur 3.0, Iya. e-faktur 3.2. Betul. Nah, untuk e-faktur 4.0 ini, ada nggak nih hal-hal terbaru yang ada di situ? Ya, Nah, e-faktur 4.0 ini kan saya jawab dulu ya, nanti Pak boleh, Adi tambahin. boleh. E-faktur 4.0 ini diluncurkan untuk mengakomodir penggunaan NPWP 16 digit. Nah, karena kita ketahui bersama bahwa mulai 1 Juli itu NPWP 16 digit sudah resmi digunakan. Sehingga diperlukan adanya aplikasi faktur yang bisa mengakomodir NPWP 16 digit ini. Berarti faktur yang diterbitkan oleh e-faktur 4.0 ini NPWP-nya udah 16 Sudah digit 16, ya? sudah Iya. 16 digit. Mantap Begitu. sekali. Selain itu Pak Agung, kalau kita melakukan penerbitan e-faktur melalui aplikasi 4.0 ini kepada orang pribadi, kita juga sudah bisa menginput dengan NIK Iya. orang pribadi. Jadi kalau kita jual nih, misalkan saya jual ke Pak Agung, saya tinggal input nih namanya Pak Agung,
NIK-nya juga dan Pak nama ya. Agung. Iya. Iya, benar Jadi, sekali. karena sudah berlaku ya NIK penjualan. sebagai NPWP. Benar sekali. Jadi memang sangat bermanfaat sekali update yang ada di e-faktur versi 4.0. Ya, dan dengan diluncurkannya aplikasi e-faktur 4.0, otomatis e-faktur 3.2 tidak bisa digunakan. Benar sekali. Nah, sehingga banyak juga sebelumnya muncul pertanyaan, Pak, kami kok tidak bisa lagi mengakses e-faktur karena error katanya, tidak bisa masuk. Ya, karena mereka masih menggunakan e-faktur 3.2. Sehingga harus dilakukan update. Nah, ini juga jadi pertanyaan Pak Adi. Gimana cara mengupdate e-faktur 4.0? Update berarti dari versi 3.2 lama ke 4.0. Ya, berarti kan ada dua nih. Yang sudah pakai faktur lama 3.2 atau yang baru nih. Kalau yang baru beda lagi ya. Iya. Gimana Pak Adi? Konsepnya sih sama saja ya Pak Agung ya. Kita tinggal download saja aplikasinya. Kawan pajak bisa download di ifaktur.pajak.go.id. Di situ kawan pajak bisa download sesuai dengan OS atau operating systemnya, misalkan Windows atau Mac. Versinya terserah 64 atau 32 sesuai dengan komputer masing-masing ya. Sesuai dengan tinggal OS download. masing-masing. Lalu untuk yang update, kawan pajak tinggal mindahin aja DB-nya, database-nya ke hasil downloadan tadi. Kita buka, kita ikutin alurnya, sudah selesai. Pada dasarnya seperti itu ya, mudah sekali. Mudah sekali sebenarnya. Kita tinggal download dan kalau pengguna lama cukup memindahkan folder database ke aplikasi yang baru. Kalau pengguna baru, kawan pajak tentu harus mempersiapkan ya yang namanya password akun Innova dan juga Passphrase. Jadi nanti kawan pajak apabila baru pertama kali menginstal, sama juga download dulu di ifaktur.pajak.go.id. Download sesuai dengan operating system dan bitnya masing-masing ya, disesuaikan sesuai dengan perangkat komputer masing-masing, lalu tinggal daftar di situ tadi, ikutin alurnya, lalu kawan pajak bisa menerbitkan e-faktur melalui aplikasi e-faktur desktop 4.0 begitu. Ya, benar. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan Pak Adi. Apa tuh pertanyaannya? Ada teman pajak, kawan pajak mungkin yang sudah melakukan update ke 4.0, tapi tetap nggak bisa dibuka. Sudah update ke 4.0 tapi tidak bisa membuka. Error demo katanya gitu. Error demo, apakah e-fakturnya sedang demo? Error demo tuh gimana tuh maksudnya? Berat. Karena memang di akhir Juli kemarin itu keluar lagi updatean patch update e-faktur 4.0. Oh iya, jadi kalaupun sudah update e-faktur 4.0, kemudian kita tetap harus mengunduh patch terbaru di ifaktur.pajak.go.id ya. Iya. Nah, itu hanya cukup kita download, kemudian kita ekstrak. Dia nanti ada 3 file. 3 file itu kita salin dan kita tempel di aplikasi e-faktur 4.0 kita. Oke, berarti memang sudah gampang sekali ya. Benar. Tata cara untuk menerbitkan, menginstal maupun mengupdate e-faktur 4.0. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya nih. Saya akan membacakan pertanyaan bagaimana mencegah terjadinya kesalahan korup database e-faktur. Nah, ini mungkin saya yang jawab aja ya Pak Agung. Silakan. Kebetulan saya sudah beberapa kali ketemu dengan database yang statusnya korup, nggak bisa dibuka. Sudah dipindah seperti tadi dan nggak bisa dibuka. Nah, bagaimana cara mengantisipasinya? Cara mengantisipasinya mudah sekali ya Bapak Ibu ya. Kita tinggal backup atau kita amankan database di aplikasi e-faktur yang sebelumnya, baik itu faktur yang 3.2 maupun yang sudah pernah digunakannya. Yang berarti sudah sukses pernah menerbitkan faktur, itu diamankan saja Pak Agung database-nya. Bisa dipindah melalui folder lain atau media lain seperti flash disk atau komputer lain. Jadi ketika kita update-nya ada error atau kesalahan, kita bisa mengupdate lagi di tempat lain gitu. Biar nggak terjadi korup database e-faktur. Gampang sekali seperti itu. Iya. Apakah itu harus rutin dilakukan Pak Adi? Nah, sebenarnya dalam e-faktur itu kita ada yang namanya folder backup. Nah, folder backup itu kawan pajak sebaiknya di backup, diamankan di tempat lain biar aman gitu. Sebenarnya di aplikasi e-faktur itu sendiri, kawan pajak itu setiap kita membuka aplikasi faktur, dia akan meng-create backup-nya sendiri. Nah, cuman kalau kita pakai tanpa pernah kita backup, maksudnya tidak pernah kita otak-atik itu foldernya,
maka file backupnya itu bisa akan sangat besar. Jadi saran dari kita adalah folder backupnya itu bisa dipindahkan aja ke tempat lain, ke tempat kita sendiri, misalnya kita punya hard disk atau kita punya flash disk. Nanti apakah nanti data-data yang lama akan hilang? Enggak. Di database yang baru, di database kita itu sendiri, saat kita klik itu akan meng-create lagi folder backupnya. Begitu. Berarti biar lebih aman ya, Pak Ya, Agung ya. dan nggak terlalu besar. Kalau nggak nanti kalau Jadi sudah dipakai selama 5 tahun penuh nanti ya, penuh Pak. nanti Iya. terlalu besar. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Apa yang perlu dipersiapkan untuk membuat e-faktur? Mungkin ini dulu ya, spesifikasi komputernya dulu. Ya, Spesifikasi Gimana tuh, komputer Pak Andi? minimal itu bagaimana nih? ya apakah kalau misalnya komputer saya masih menggunakan Intel Celeron gitu, apakah bisa? Baik, saya coba bacakan ya. Ini syarat-syarat minimal. Artinya minimal tuh kalau lebih ditingkatkan lagi lebih bagus. Supaya apa? Supaya pengaplikasian pembuatan e-faktur itu Penggunaannya lebih. mudah lagi. Nah, untuk syarat-syaratnya itu minimalnya adalah prosesor itu minimal dual core. Dual core. Nah, Oke. lebih bagus naik lagi seperti Intel Core i5, Intel Core i3 itu juga lebih bagus. Naik lagi ke atas lebih bagus lagi ya. Lalu memori RAM-nya adalah minimal 3 GB. Memorinya minimal 3 GB. Tapi berdasarkan pengalaman yang pernah saya temui nih ketika menghadapi wajib pajak, kalau RAM-nya 4 ke atas itu lebih bagus. Iya. Jadi kalau misalkan RAM-nya 3 saja itu agak lambat. Bisa sih bisa, tapi agak lambat ya. Lambat sekali. Lebih pasnya sih 4 ke atas. Lebih bagus sih 8 ya Pak Agung ya. Itu biar lebih lancar lagi. Apalagi kita bolak-balik ya dari pembuatan faktur, terus kita buka browser untuk akses web e-faktur, itu tentu membutuhkan memori RAM yang lebih banyak. Oke, selanjutnya adalah kapasitas hard disk minimal 50 GB. Lalu monitor layar VGA resolusi minimal 1024 x 768. Kalau saya sendiri sih yang penting itu tadi ya RAM-nya ya Bapak Ibu ya. RAM-nya sangat menentukan kecepatan pemrosesan dalam pembuatan faktur dan membuka aplikasi e-faktur 4.0 gitu. Lalu untuk persiapan pembuatan faktur kira-kira apa saja nih Pak Agung nih? Kalau misalkan wajib pajak ingin membuat faktur, nah, hal-hal yang harus dipersiapkan apa saja nih kira-kira? Iya. Pastinya yang pertama diperlukan adalah ini kalau kita bicara kawan-kawan pajak yang baru menginstal menggunakan e-faktur, aplikasi Baru e-faktur. pertama kali menggunakan e-faktur dan belum pernah menerbitkan nih. Iya, yang pasti Kira-kira apa saja nih yang harus yang pasti dipersiapkan? adalah sudah aktivasi akun PKP. Sudah aktivasi akun PKP, nanti dia akan menerima password Innova, password akun PKP-nya dan kode aktivasi. Nah, kode aktivasi e-faktur itu yang kita perlukan untuk pada saat pertama kali kita menginstal aplikasi e-faktur. Kemudian juga kita memerlukan sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik itu untuk apa? Sertifikat elektronik itu yang kita gunakan untuk menandatangani faktur tadi. Nah, kan faktur pajak elektronik itu adalah faktur yang ditandatangani secara elektronik. Sudah tidak menggunakan cap basah menggunakan ya. tanda tangan basah. Lalu bagaimana cara menandatanganinya? Nah, menandatanganinya itu dengan sertifikat elektronik itu. Itu adalah pengganti tanda tangan. Nah, untuk mengurus sertifikat elektronik itu kawan pajak bisa datang ke kantor pelayanan pajak tempat kawan-kawan pajak terdaftar. Nah, kemudian mengisi formulir serta di sana akan diminta untuk foto diri dan tanda tangan, begitu. Jadi sudah sah bahwa sertifikat elektronik itu mengganti tanda tangan yang asli. Selain sertifikat elektronik, itu pada saat pembuatannya juga diminta membuat passphrase. Passphrase ini adalah kode unik semacam password yang bisa digunakan untuk mengakses sertifikat elektronik itu. Begitu Pak Di. Oke, berarti yang bisa membuat e-faktur harus akun PKP tadi ya? Betul, sudah harus kawan pajak berstatus sebagai pengusaha kena pajak. Ya. Kalau bukan pengusaha kena pajak, apakah bisa mengakses e-faktur? Ya, dia tidak perlu membuat faktur, karena kan kalau bukan pengusaha kena pajak, dia tidak ada kewajiban untuk membuka faktur dan membuat memungut faktur BPN pajak, ya. begitu. Atau sebaliknya, apabila kawan pajak yang statusnya belum PKP atau pengusaha kena pajak, Ya. dan sepertinya
usahanya ini membutuhkan faktur nih, harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk Iya. dikukuhkan menjadi PKP atau pengusaha kena pajak. Untuk prosesnya sendiri sih ada jangka waktunya ya Pak Agung ya. Nanti dari petugas pajak akan mensurvei langsung ke tempat usaha kawan pajak yang statusnya belum akun PKP nih. Nanti akan ditentukan apakah memenuhi syarat atau tidak. Kalau Iya. memang sudah memenuhi syarat, kantornya ada, direkturnya ada, akan melakukan penyerahan, baru bisa disetujui untuk menjadi akun PKP dan baru bisa menerbitkan e-faktur tadi ya, Pak Agung ya. Iya, benar sekali. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih, apakah aplikasi e-faktur tersebut hanya bisa digunakan melalui komputer atau laptop? Bagaimana dengan smartphone? Apakah bisa Nah, diakses melalui smartphone? bisa nggak nih dengan smartphone nih? Untuk saat ini aplikasi e-faktur tidak bisa diakses melalui smartphone. Dia memang khusus spesifikasinya adalah untuk laptop atau komputer dengan operating system Windows atau Mac. Ya, Windows Ya. atau Mac bisa kita untuk menginstal e-faktur 4.0 tadi. Ya, Untuk sementara smartphone memang belum bisa belum bisa. digunakan. Mana pertanyaan selanjutnya Pak Adi? Oke, mungkin ini pertanyaan pamungkas ya ini ya. Pamungkas. Yang To the bone. Pamungkas to the bone ya. Iya. Pertanyaan terakhir nih Pak Adi. Ya, pertanyaan terakhir. Bisa Iya. langsung disampaikan Pak Agung. Apa nih? Apabila ada permasalahan terkait e-faktur, terkait cara menginstalnya, cara update-nya, kemudian cara pemakaiannya, kalau kawan-kawan pajak tidak mengerti gimana nih? Terutama kalau ada error 4001, 4003, Ya. 4007, macam-macam tuh. Itu bagaimana nih? Kita harus menghubungi siapa yang harus kita datangi nih Pak Agung? Ya, silakan kawan-kawan pajak jika mengalami permasalahan terkait e-faktur, apakah itu dari instalasi ataupun update ataupun database, ataupun cara penggunaannya, cara membuat faktur dan segala macam, itu silakan mendatangi KPP tempat kawan pajak terdaftar. Dan bisa juga melalui telepon di Kering Pajak 1500 200 atau juga bisa melalui live chat di pajak.go.id. Benar sekali Pak Agung. Dan apabila kendala-kendala yang tersebut belum bisa ditangani, maka akan kita follow up ya, Ya, akan Bapak Ibu kita ya. bantu. Akan di follow up oleh kantor pajak Bapak Ibu terdaftar ke kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Iya, Gitu. demikian. Ada lagi pertanyaan Pak Di? Sepertinya sudah habis pertanyaan-pertanyaan mengenai e-faktur 4.0. Kawan pajak yang ingin mengajukan pertanyaan silahkan komen saja di kolom komentar, di like, subscribe dan juga dan di-share ke teman-teman kawan pajak sekalian. Akhir kata, sampai jumpa di episode berikutnya. Stay tune terus di Sambal Pajak, Sama-sama belajar. bahas pajak.